Begitu banyak orang kaya, dulu dihargai, dulu dihormati karena kekayaannya, tapi karena dia bangkrut, satu persatu pengikutnya akan meninggalkannya, bahkan tidak lagi menghargainya. Begitu banyak pejabat, Pak, yang dulu ketika dia masih punya jabatan, kalau masuk di warung kopi, may gala dekoro kelili silongan ngicado, tapi jabatan itu hilang, lenyeta sedi-sedi, bahkan dia akan duduk dalam keadaan sendiri di warung kopi. Makanya jadilah orang yang dimuliakan oleh orang lain disebabkan karena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini. Di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita masih diberikan umur panjang, sama-sama kita melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini, yang mana pahala-pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kesyukuran besar, malam ini Allah masih jaga hati kita dengan kebaikan. Masih ada iman yang ada dalam hati kita masing-masing. Alhamdulillah, dengan hati yang baik, yang dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan, maka tidak akan kendor kita untuk melaksanakan ibadah selama kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Bagi mereka yang imannya sudah mulai melemah, maka hari ini terkadang mereka sudah tidak lagi melangkahkan kakinya ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Mereka sedikit demi sedikit sudah berkurang semangat untuk beribadah kepada Allah. Tapi insya Allah, bagi kita dengan hati yang baik, dengan hati yang dipenuhi keyakinan kepada Allah, dengan hati yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah, insya Allah sampai di penghujung bulan Ramadan, bahkan sampai di luar bulan Ramadan, kita akan senantiasa menjaga diri ini dengan ibadah dan kebaikan. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah agar hati kita ini senantiasa terjaga dengan kebaikan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita. Allah jaga hati kita dalam agama, Allah jaga hati kita dalam ketaatan, Allah jaga hati kita dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan dengan istiqomah, itu merupakan satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan Al-Quran kita yang kita lakukan dengan istiqomah, itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak apa-apa sedikit demi sedikit, yang penting kita rutin istiqomah di dalamnya. Insya Allah itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan yang terbaik untuk kita semua, yang selalu kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti kita mampu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarwih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain penyakit jasmani yang dimiliki oleh manusia adalah penyakit rohani. Hatinya yang terkadang sakit. Jikalau jasmani kita sakit, maka bersegera kita untuk mengobatinya. Contoh, kalau kita batuk, kalau kita sakit kepala, kalau kita terluka, badan ini, kaki, tubuh ini terluka, maka bersegera kita untuk mencari solusi dan mencari obatnya. Ketika jasmani kita yang sakit, maka buru-buru kita mencari daripada obat dan penawarnya. Tapi ketika hati kita yang sakit, ini yang terkadang sulit untuk disembuhkan. Kenapa? Karena orang yang hatinya sakit terkadang semakin dinasihati,
mereka semakin menolak daripada nasihat itu. Karena hatinya sudah tertutup dengan kezoliman, hatinya sudah tertutup dengan dosa. Makanya perlu untuk membersihkan hati ini setiap saat. Karena Rasulullah katakan, hati itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Bagaimana cara membersihkannya? Iqra'ul Qur'an wa dzikrul maut. Perbanyak membaca Al-Quran dan perbanyak mengingat kematian. Tanda hati yang mati, tanda yang di dalam hatinya ada penyakit. Mereka sulit untuk mengingat Allah, hatinya susah terhubung dengan Allah. Di dalam hatinya tidak ada ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, orang yang punya penyakit hati jamaah tarwih, hakul yakin, dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan di dunia. Di mana di antara penyakit hati itu, hasad, dengki merupakan penyakit-penyakit hati yang terkadang dimiliki oleh manusia. Terkadang memang kita ini sebahagian manusia sangat susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Ini penyakit hati. Kerabat kita, keluarga kita, mereka berhasil dengan usahanya. Terkadang muncul penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Terkadang sahabat kita naik jabatan, terkadang sahabat kita punya usaha yang sudah besar, terkadang tidak kita senang dengan keberhasilan mereka. Ini adalah penyakit-penyakit hati yang mestinya kita buang jauh-jauh. Orang yang baik itu jamaah tarwih adalah mereka yang senang di saat orang senang, dan mereka selalu susah di saat orang lain ikut susah. Bukan sebaliknya, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Tetangga kita berhasil, kerabat kita berhasil, harusnya kita ikut bahagia dengan keberhasilan mereka. Karena insya Allah suatu saat kita sedikit demi sedikit akan menikmati hasil keberhasilan mereka. Bayangkan, jikalau sekiranya saudara kita, kerabat, sahabat, tetangga kita berhasil dan kita ikut support mereka, suatu saat kita butuh, mereka pasti akan bantu kita. Tetangga kita jadi pejabat, kita support mereka, kita butuh bantuan, mereka akan bantu kita. Tapi di saat mereka di atas dan kita mencari-cari kesalahannya dan ingin menjatuhkannya dan tidak senang dengan keberhasilannya, maka bantuan mungkin akan jauh dari kita. Makanya penyakit-penyakit yang seperti itu mestinya kita hilangkan dalam diri kita. Karena kapan orang memiliki sifat itu, hakul yakin, tidak akan pernah tenang hidupnya, Pak. Kenapa? Karena di saat dia mau istirahat, di saat dia mau tidur, kepala ini rapat di tunggulunge, tapi de naul lematin rumah tanah. Sengiman nawa-nawa, bisa-bisanya itu dia berhasil. Bisa-bisanya dia menduduki jabatan itu. Bisa-bisanya sekarang dia menjadi pengusaha yang sukses. Tidak usah iri dengan rezekinya orang lain, karena rezeki itu sudah terukur dan tidak akan pernah tertukar. Jamaah yang dimuliakan Allah, makanya perbaiki hati. Ketika hati ini baik, hilang sifat-sifat iri, hilang sifat hasad, hilang sifat dengki dalam hati kita. Ketika hati seseorang sudah baik, insya Allah perilakunya, tingkah laku, ucapannya semua akan ikut baik. Nabi jelaskan dalam sebuah hadis bahwa ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam diri seseorang itu terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluhatil jasadu kullu, apabila daging itu baik, baik pula seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu, dan apabila daging itu rusak, rusak pula seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, dan itulah hati. Makanya hati ini tata dengan baik. Ketika hati susah, banyak-banyak baca Al-Quran.
ketika ingin bersihkan hati, banyak-banyak ingat kematian. Kalau hati tak sudah baik dan sandarkan segalanya kepada Allah, insya Allah akan hilang penyakit iri dalam diri kita. Nabi Ibrahim alaihissalam itu digelar dengan Halilullah, kekasih Allah. Suatu ketika Nabi Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim, apa yang menyebabkan engkau digelar dengan Halilullah, kekasih Allah? Apa amalan yang engkau lakukan wahai Ibrahim? Jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, saya tidak pernah ragu dengan segala ketetapan yang sudah Allah tetapkan kepadaku. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah ragu dengan rezeki. Apatah lagi mau iri dengan rezekinya orang lain. Karena rezeki itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirita. Maka jamaah tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jaga hati, hubungkan dengan Allah, sehingga kita selalu yakin bahwa setiap yang kita miliki, setiap harta yang kita punya, jabatan, pekerjaan kita, hakikatnya semua adalah pemberian Allah, rezeki untuk kita. Dan adapun rezekinya orang lain, itu sudah diatur dengan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi ketika kita ingin menjatuhkan orang lain, disebabkan karena kita iri dengan melihat kesuksesan mereka, menjatuhkan sahabat, menjatuhkan kerabat, menjatuhkan teman-teman kita yang mereka sudah di atas, lalu kemudian akan kita jatuhkan karena adanya sifat iri dalam hati kita. Tinggalkan itu, Pak. Kenapa? Orang yang menjatuhkan orang lain, suatu saat dia akan jatuh jauh lebih jatuh dari orang yang dia jatuhkan. Allah itu adil. Kita lihat begitu banyak orang yang sering menzolimi orang lain, yang sering menjatuhkan orang lain, tapi sekarang mereka sudah berada di bawah, jatuh jauh lebih jatuh dari orang yang dia jatuhkan. Betapa banyak orang yang sering meremehkan orang lain, sengaja mencari-cari kesalahan orang lain karena dia tidak senang dengan keberhasilannya, tapi justru sekarang mereka lebih hancur dari orang yang selalu dia hancurkan. Sebuah cerita, ada sebuah cerita antara labu dengan kelapa. Suatu ketika labu ini berbuah dan kelapa pun ikut berbuah di atas. Maka kelapa ini dengan kesombongannya mengatakan, wahai labu, lihatlah ke atas. Saya ini berada di atas ketinggian, sementara engkau hina hanya berada di bawah. Tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Kelapa ini jatuh, Pak. Saat kelapa ini jatuh, maka labu katakan, wahai kelapa, tidak mesti saya melihat ke atas untuk melihatmu, karena sekarang engkau berada di bawah sama rata dengan diriku. Tiba-tiba pemiliknya datang. Dia bawa ini kelapa pulang. Nana tiwi toye lawe rewe. Nasaba iya re lawe de gaga pas sambina terpaksa dia junjun di kepalanya. Iya re kalau kue dia bikinkan pas sambi, lalu kemudian nasambi irewe. Maka lawo ini katakan, kaluku, dulu engkau sombongkan dirimu karena engkau berada di atas, tapi makokoe si selle si tawe, ia tosi diase, iko tosi diawa. Sampai di rumah, Pak, ini kelapa dibelah, labu juga dibelah, sama-sama dibelah dan sama-sama dimasak. Dinasu mendre ie lawoe, ia rekalukue diparutoni, pura diparut diperak nih, pura yaro dipasi campur nih mendre si bawa lawo, pura yaro ia rendi gola mancaji nih kola aga, kola kaluku atau kola lawo, kola lawo atau kaluku, kola lawo. Maka makade lawoe kaluku, dulu kau sering pandang enteng saya, tapi kukoro asepku mani ditepu, engkau sudah hilang dari peredaran. Begitulah orang yang memaksa untuk menjatuhkan orang lain, selalu menganggap remeh orang lain. Sidiwetu dia akan seperti kelapa yang tidak lagi disebut-sebutkan namanya. Itu muncul karena apa? Adanya sifat iri di dalam hati kita.
Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mari tata hati ini dengan baik, apatah lagi ilalenna ieu ulan ramalange. Mari kita betul-betul jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah untuk kita, menjadi satu pelajaran untuk menata hati ini menjadi lebih baik. Orang tidak melihat kita dari segi fisik, pangkat, jabatan yang kita miliki, tapi orang akan memuliakan kita ketika hati kita baik. Kalau kita Pak hanya mencari kemuliaan dengan harta, maka ketika harta tak habis, satu persatu orang akan meninggalkan kita. Ketika kita hanya ingin meraih kemuliaan dari orang dengan jabatan yang kita miliki, kalau jabatan kita hilang, maka mereka semua akan tidak lagi menghormati kita. Lihat Pak, begitu banyak orang kaya, dulu dihargai, dulu dihormati karena kekayaannya, tapi karena dia bangkrut, satu persatu pengikutnya akan meninggalkannya, bahkan tidak lagi menghargainya. Begitu banyak pejabat Pak, yang dulu ketika dia masih punya jabatan, kalau masuk di warung kopi, maigala dekoro kelili silongan ngicado, tapi jabatan itu hilang, lenyet sedi-sedi, bahkan dia akan duduk dalam keadaan sendiri di warung kopi. Makanya jadilah orang yang dimuliakan oleh orang lain disebabkan karena hati kita yang baik. Ketika hati ditata dengan baik, hilang sifat iri, hilang sifat dengki, hilang sifat hasad yang ada dalam diri kita. Insya Allah kita akan disenangi oleh Allah, dan makhluk-makhluk Allah pun akan ikut senang dengan kita. Jamaah taruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir sekali untuk kita semua, mari senantiasa memelihara hati ini dengan baik. Mudah-mudahan kelak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang tidak ada sifat iri dengki, hati yang selalu terhubung dengan Allah, hati yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan hati yang baik, dengan hati yang selamat, dengan hati yang suci, kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.